A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ilal huda. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, tafsir dan tadabbur kita di surat At-Tin ya. Setelah sebelumnya di dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna dari zaitun, makna dari tin, makna dari turi sinin, dan makna dari baladil amin. Yang mana kalau secara sederhana kita simpulkan bahwa tiga ayat pertama di surat At-Tin menjelaskan tentang letak atau tempat di mana terdapat sebuah tempat bersejarah di dalam syariat. Ada di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di tanah Palestina. Kemudian nanti ada Turi Sinin, atau Tur, itu Bukit Sinai yang ada di utara Mesir. Dan yang terakhir ada Wahadzal Baladil Amin, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Namun poin terpentingnya adalah jangan sampai kita menganggap bahwa tempat-tempat suci yang ada di dalam Islam itu hanyalah yang terletak di Arab Saudi, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Tapi secara lebih umum, seluruh tempat di mana di sana bersinar cahaya Islam, maka tempat itu menjadi penting. Tidak hanya yang berkenaan dengan tempat Nabi Muhammad SAW saja, namun seluruh tempat di muka bumi ini, seluruh petak tanah yang ada di muka bumi ini yang bersinggungan dengan Islam, yang bersinggungan dengan syariat Islam, maka tempat itu menjadi penting dan mulia. Kemudian juga kita sudah membahas tentang sedikit informasi masjid-masjid tersebut. Masjid Dimashq atau Damaskus, kemudian Masjid Komplek Al-Aqsa, kemudian yang terakhir adalah Ka'bah. Mudah-mudahan pengetahuan sederhana itu tidak kita rasa cukup, sehingga nanti kita mencari di tempat-tempat yang lain, mencari di buku-buku yang lain, agar menambah wawasan kita berkenaan dengan tempat-tempat penting di dalam syariat tersebut. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqanal insana. Laqad itu menunjukkan tentang takkid, penguatan. Jadi ada lam takkid ditambah dengan qad. Maknanya kurang lebih mirip ini dua-duanya. Jadi Allah bersungguh-sungguhlah, qad, sungguh-sungguh. Nah, jadi levelnya di atas dari yang biasanya. Laqad khalaqana, dan kami telah menciptakan. Di sini Allah menggunakan lafaz kami. Ya, lafaz kami ini bukan berarti bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ya, karena na di situ kembali kepada bentuk nahnu. Nahnu kan berarti lebih dari satu ya. Tapi maknanya bukanlah terletak dalam jumlah, namun berkenaan dengan kedudukan. Di sini Allah menggunakan kata nahnu atau na sebagai bentuk ta'zim terhadap dirinya. Ta'zim atau mengagung-agungkan kekuasaannya, mengagung-agungkan kerajaannya. Ya. Laqad khalaqanal insana, dan kami atau Allah berserta segala keagungan yang dimilikinya telah menciptakan manusia, khalaqanal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya formula. Hadza huwa al-muqsamu alaih. Ini salah satu bentuk sumpahnya Allah yang mana Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi kalau kita melihat bentuk tubuh kita gitu ya, ada dua tangan, dua kaki, mata dan segala macam, kemudian kita bandingkan dengan makhluk lain dari kalangan hewan, dari kalangan tumbuhan, maka kita akan temukan bahwa penciptaan kita sebagai seorang manusia itu berada levelnya di atas, lebih tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan bumi, dibandingkan lagi dengan seluruh planet dan segala macam ya. Manusia ini komplit, meskipun nanti ada sedikit kekuatan-kekuatan atau keistimewaan yang berkurang, seperti kita bernafas dengan paru-paru. Kita akan berbeda kalau dibandingkan dengan bernafas di lautan gitu ya, karena memang bukan aslinya habitat kita. Namun secara keseluruhan itu tidak mempengaruhi bentuk. Ya. Kalau secara bentuk, secara fisik kita memang cenderung lebih lengkap dan sempurna. Ini adalah salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan.
Namun ada satu poin lagi terkait dengan kalaupun ada manusia yang terlahir tidak sempurna, ada yang kurang. Itu bukan berarti bahwa Allah telah menciptakan dia dalam bentuk yang tidak baik, tidak sempurna, tidak. Namun itu tetap masuk dalam kandungan ayat ini, yang mana disebutkan sebagai ahsani taqwim atau surah, bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun mereka yang Allah takdirkan tidak memiliki fisik yang lengkap dan lain sebagainya, maka ini menjadi sebuah keistimewaan. Salah satunya apa? Sebab kita mengetahui bahwa apa yang dimiliki oleh manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan mereka yang lahir ke dunia tidak dalam keadaan lengkap anggota tubuhnya, tentu saja anggota yang tidak lengkap tersebut tidak akan dihisap oleh Allah, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pernah suatu ketika ada safari dakwah yang berkenaan dengan Al-Quran, semangat untuk menghafal Al-Quran. Syekh Fa'ad berkunjung ke wilayah Mesir. Beliau bertemu dengan seorang anak kecil, ya, kurang lebih usianya sekitar 10 atau 11 tahun begitu ya. Fisiknya sempurna, ya, lengkap anggota tubuhnya, namun beliau kehilangan penglihatannya, jadi matanya buta. Namun yang menjadi sesuatu yang wah adalah ketika anak tersebut berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kemudian ditanyalah oleh Syekh Fa'ad ini, wahai fulan, wahai anak, wahai anakku, kiranya nanti Allah akan mendengarkan doamu dan mengabulkan doa tersebut, apakah yang akan engkau minta? Nah, jadi ini masih nada-nada yang sedikit senang ya, atau mungkin terkesan ingin mengajak bercanda gitu. Karena kita tahu mungkin anak-anak umur 10 atau 11 tahun itu kan mintanya masih yang sifatnya sederhana dan duniawi gitu ya. Tapi ternyata diceletuklah oleh Syekh Fa'ad, apakah engkau ingin dikembalikan penglihatanmu wahai anak muda gitu ya. Tapi dijawablah oleh sang anak, wahai Syekh, kalaupun saya memiliki satu permintaan tersebut, maka saya tidak akan mengucapkannya. Sebab dengan saya tetap seperti ini, dalam artian tetap menjadi buta, maka Allah tidak akan menghisap mata saya. Seketika itu juga suasana ruangan menjadi hening, dan Syekh pun menangis. Bagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi hisap terberat ya adalah mata. Karena mata ini yang paling paling mudah untuk bermaksiat ya. Jadi anak muda ini telah diselamatkan oleh Allah dalam satu sisi, dan di satu sisi yang lain dibantu oleh Allah untuk menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juznya dengan tidak terganggu oleh dosa-dosa penglihatan. Ini menjadi salah satu bentuk dari ahsani taqwim ya. Jadi jangan salah kaprah bahwa laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim itu hanya berkenaan dengan fisik, tidak. Tetapi bisa kepribadian, bisa cara pandang, seluruhnya akalnya sehat gitu ya. Sifatnya lebih kepada keakhiratan atau ke agama gitu ya, kepada Islam. Maka ini juga adalah salah satu bentuk dari ahsani taqwim. Baik, ini adalah tafsir dan tadabbur kita di ayat yang keempat. Mudah-mudahan kita bisa memaknai hakikat penciptaan kita tidak hanya dilihat dari sisi bentuk saja, namun dari sisi yang terdapat di dalam bentuk akal, hati, iman, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat mencapai derajat ahsani taqwim yang semakin tinggi. Tidak hanya dipandang dari fisik, namun lebih tinggi lagi ya, dari segi keimanan, dari segi ketakwaan, dari segi nanti mungkin derajat kita, atau amalan-amalan kita yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Baik, ini mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya, salah dan benarnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.